Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar Allah la ilaha illallah. Sami Allahu liman Dan di wisuda di aula alma maternya, ayah dan ibu terisak-isak di kursi belakang. Itu semua ungkapan seper-100 kasih sayang Allah yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma'idhin 'anil na'im. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa radiyallahu anhu wa ala alihi wa ashabihi allazina amanu bihi azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur allazi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allahu akbar.
Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadirin, hadirat, faizin, faizat. Pagi ini, di tengah situasi porak-porandanya seluruh sendi-sendi sistem kehidupan karena wabah COVID-19 yang belum kunjung usai, kita berkumpul untuk menyampaikan syukur kepada Allah. Telah juga kita selesaikan 30 hari yang penuh ibadah dengan kesucian. Telah kita tinggalkan saat-saat bahagia ketika berkumpul bersama keluarga setelah selesai azan maghrib. Saat-saat yang indah ketika kita memenuhi masjid untuk menuntut ilmu, tadarus, tarawih. Saat-saat yang hikmat ketika kita bangun di waktu dini hari, makan sahur, seraya menjelang sholat subuh dengan zikir, istighfar dan berdoa. Telah kita tinggalkan 1 bulan yang bukan saja dipenuhi ibadah kepada Allah, melainkan juga bulan ketika kita menaburkan kasih sayang terhadap sesama hamba Allah. Seperti kata Rasulullah, inilah bulan yang pada awalnya ditebarkan kasih sayang, pada pertengahannya ditaburkan ampunan, dan pada akhirnya dibersihkan diri dari api neraka. Bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan kasih sayang. Pada bulan ini Allah melimpahkan kasih sayang kepada kaum mukminin. Pada gilirannya kita pun menyebarkan kepada segenap makhluknya. Pada bulan Ramadan misalnya, Allah mendidik kita untuk merasakan lapar dan dahaga, supaya tumbuh pada diri kita rasa sayang kepada mereka yang dalam hidupnya bersahabat dengan rasa lapar dan dahaga. Pada akhir Ramadan, kita wujudkan perasaan ini dengan mengeluarkan zakat fitrah. Mengapa zakat di akhir Ramadan disebut dengan fitrah? Mengapa Lebaran disebut dengan fitri? Apa hubungannya fitrah dengan rahmat yang dibina pada bulan Ramadan? Rahmat berarti kasih sayang. Rahmat adalah pancaran dari rahman rahimnya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqa mi'ata rahmatan yawma khalaqas samawati wal ard. Kullu rahmatin minha tibaqa ma bainas samai wal ard. Fa ahbata rahmatan minha ilal ard. Fiha tarhama khalqu wa biha ta'tiful walidatu ala walidiha wa biha tashrabu at-tawru wal wuhushu minal ma' wa biha tahisul khalaik." Sesungguhnya Allah menciptakan 100 kasih sayang ketika menciptakan langit dan bumi. Satu rahmat kasih sayang daripadanya seluas langit dan bumi. Lalu Allah turunkan salah satu rahmat itu ke bumi. Dengan itulah makhluk saling menyanggupi. Dengan itu ibu mengasihi anaknya. Dengan itu burung dan binatang buas meneguk dari tempat yang sama. Dan dengan itu seluruh makhluk akan hidup. Pernahkah saudara melihat induk ayam yang pengecut berubah menjadi pemberani hanya karena di bawah sayapnya ia melindungi anak-anaknya yang masih kecil? Pernahkah saudara menyaksikan harimau buas yang menjilati tengkuk anaknya dengan lembut? Pernahkah saudara mendengar kisah kera betina yang menjerit pilu ketika anaknya dirampas pemburu? Itu semua 1/100 rahmat Allah yang dititipkan pada fitrah mereka. Kita sering melihat seorang suami yang bekerja keras di perantauan, menguras keringat dan tenaganya, dikumpulkannya uang seperak demi seperak, lalu setelah terkumpul memadai, dengan setia ia mengantarkan kepada anak dan istrinya. Atau kita menyaksikan ibu yang bermata cekung menunggui anak yang sakit di sampingnya dan siap menyerahkan apapun yang dimilikinya asal dapat melihat anaknya terkasihnya tersenyum kembali. Atau orang tua yang menghabiskan seluruh usianya mengurangi makan dan minumnya supaya sanggup menyekolahkan anaknya. Kemudian ketika si anak berhasil meraih gelar kesarjanaan dan wisuda di aula alma maternya, ayah dan ibu terisak-isak di kursi belakang. Itu semua ungkapan 1/100 kasih sayang Allah yang diberikan kepada fitrah kita. Tetapi berbeda dengan binatang, manusia tidak selalu berhasil
memelihara fitrah kasih sayangnya. 1/100 kasih sayang Allah yang dititipkan kepada hati nurani ini sering kita telantarkan, bahkan kita lupakan. Dalam perjalanan hidup kita sering melupakan bisikan fitrah yang suci ini. Bukankah kita sering mendengar ibu yang membunuh anaknya, suami yang menganiaya istrinya, istri yang mengkhianati suaminya, orang tua yang menyiksa anaknya, pembesar yang eksploitasi orang kecil, majikan yang menyiksa pembantunya, orang kaya memerasi miskin. Kita termenung kemana gerangan 1/100 fitrah Allah yang ada pada mereka. Mengapa fitrah itu terlupakan? Pada sebuah surat yang singkat dalam Al-Quran, Allah menjelaskan penyebab terlupakannya rahmat fitrah ini dan sekaligus memberikan pengobatannya. Surat itu ialah surat At-Takasur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. At-takasur artinya keinginan memperbanyak kesenangan dan perhiasan dunia dan mengalahkan orang lain dengan harta dan anak buah. Kata Tobai dalam tafsir Al-Mizan, Yusuf Ali menyebutkan sebagai acquisiveness, sebagai kerakusan menambah jumlah kekayaan, kedudukan pengikut dan pendukung, produksi massa atau organisasi massa. Jadi takasur adalah kerakusan untuk mencari kekayaan, jabatan, dan pengaruh buat mengalahkan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamud. Dari takasur inilah lahir 3 penyakit rohani yang membinasakan bisikan fitrah, takabur, dengki, dan dendam. Karena takasurlah kita jadi takabur. Karena kita merasa kekayaan kita banyak, kita cenderung merendahkan orang lain. Rasa sayang kepada mereka yang nasibnya lebih malang telah berubah menjadi kebencian. Kita lemparkan sumpah serapah kepada mereka yang kekayaannya tidak sama dengan kita. Kita tidak mengundang mereka ketika berpesta. Kita usir mereka karena kita anggap mengganggu keindahan kota. Kita sisihkan mereka dari lingkungan pergaulan hidup kita. Kita lupa bahwa Allah telah mengamanatkan harta kita buat menyayangi mereka. Dengan kekayaan yang kita miliki, Allah telah memberikan kehormatan kepada kita untuk mempertajam rahmat fitrah kita. Sayang, takasur telah mengubah kehormatan menjadi kehinaan. Takasur juga menyuburkan rasa dengki. Ketika kita melihat orang lain lebih kaya, lebih berpengaruh, lebih populer, lebih dihormati, lebih pintar dari kita, kita marah. Dengan segala cara kita berusaha menjatuhkan mereka. Kita sebarkan aib mereka. Terkadang kita tidak segan menggunjing, memfitnah, membuat berita dusta. Lalu ketika lawan kita jatuh, kita tersenyum bangga. Ketika mereka celaka, kita merasa bahagia. Kasih sayang yang fitrah telah terkubur karena takasur, telah mati karena dengki. Bahaya takasur yang paling besar ialah dendam. Kita membenci orang yang telah mengalahkan kita dan berusaha membalas kekalahan kita dengan mencelakakan mereka. Kita berubah dari makhluk Allah yang dititipi 1/100 rahmatnya menjadi hamba setan dengan 100 tipuannya. Seperti iblis yang tertawa gembira melihat manusia yang diperdayakannya celaka. Seperti itu juga seorang pendendam terhadap orang yang didendamnya. Bila umat sudah dipenuhi rasa dengki, rusaklah umat dan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala annahu qad dabba ilaikum da'al umami min qablikum wa huwal jasadu laisa bihaliki sya'ri lakinnahu halikuddin." Ketahuilah, sudah merayap kepada kalian penyakit yang menjangkiti umat sebelum kalian, yaitu dengki.
Dengki itu menggunduli, bukan menggunduli rambut, melainkan menggunduli agama. Surat At-Takasur menjelaskan 3 pengobatan untuk menghilangkan takasur dan sekaligus membasmi akar takabur, dengki dan dendam. Ketiga obat itu ialah: pertama, mengingat maut; kedua, meningkatkan ilmu; dan ketiga, memupuk rasa tanggung jawab. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Telah melupakan kamu takasur sehingga kamu berkunjung ke kuburan. Berkunjung ke kuburan dapat berarti sebenarnya, dapat berarti kiasan, tetapi keduanya berkenaan dengan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tazakirakumul maut." Aku pernah melarang kalian berziarah ke kubur. Sekarang berziarah kamu, karena berziarah ke kubur itu mengingatkan kamu pada kematian. Jadi, obat yang pertama untuk menghilangkan kerakusan adalah kesadaran akan kematian. Kesadaran bahwa semua yang akan kita kumpulkan itu akan kita tinggalkan. Kesadaran bahwa semua akan kita akhiri dengan ketiadaan. Karena itu, setelah sholat id nanti, berkunjunglah saudara ke kuburan. Merenunglah di sana, di atas pusara ayah bunda, atau orang-orang yang saudara cintai. Tenangkan bahwa saudara juga akan berbaring di bawah tanah, seperti mereka dibungkus kain kafan, tergolek seperti seonggok tubuh yang tidak berguna dan terlupakan. Tengoklah ke kiri dan ke kanan. Bukankah lebaran dahulu masih bersama kita, ikut pergi ke tanah lapang, ikut menggemakan takbir di samping kita? Tetapi hari ini Allah memanggil mereka lebih dahulu. Nanti ketika berkunjung ke kuburan, ucapkanlah, "Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin, antum lana falatu wa inna insyaallahu bikumul lahiqun." Salam bagi kalian, hai ahli kubur kaum muslimin, kalian sudah mendahului kami dan insyaallah kami akan menyusul. Obat yang kedua adalah ilmu. Dengan ilmu saudara menyadari bahwa takasur berakibat jelek, bukan saja pada orang lain, juga pada diri kita sendiri. Takasur mencabut kasih sayang dari jantung kita, mengambil ketentraman dari kehidupan saudara, menyibukkan saudara untuk mengumpulkan bara neraka jahim. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Sungguh kamu akan mengetahuinya, kemudian sungguh kalian akan mengetahuinya. Sesungguhnya seandainya kalian mengetahuinya dengan ilmu yakin, kalian sungguh akan melihat neraka jahim, kemudian kalian akan melihatnya dengan mata yakin. Ilmulah yang menyebabkan kita sadar betapa tidak bermakna kemegahan hidup di dunia ini. Ilmu itu seperti tidak diperoleh di perguruan tinggi atau di bangku sekolah. Ilmu semacam ini tumbuh dari kearifan menghayati kehidupan dengan bimbingan syariat Islam. Obat terakhir adalah rasa tanggung jawab. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya pada hari itu dari segala kenikmatan di dunia ini. Saudara bakal dimintai tanggung jawab atas kekayaan, kekuasaan, kesehatan, kemasyhuran, dan segala kesenangan yang saudara miliki. Dengan keras Al-Quran mengingatkan, apakah manusia mengira bahwa dirinya akan dibiarkan tanpa dimintai tanggung jawab? La tuzalu qaddama abdi yaumal qiyamah hatta yas'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu, wa an jasadihi fima abilahu, wa an malihi fima anfaqahu, min aina iktasabahu, wa an hubbana ahlil bait. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia di hari kiamat nanti, sehingga mereka akan ditanya yang 4 hal. Dari usianya, untuk apa dihabiskan? Dari tubuhnya, untuk apa mempergunakannya? Dari hartanya, dari mana ia memperolehnya, dan kemana ia membelanjakannya? Dan keempat, dari kecintaannya kepada kami keluarga Nabi. Mengertilah kita sekarang mengapa yang kita berikan tadi pagi disebut zakat fitrah, karena zakat itu telah mengingatkan kita pada fitrah kasih sayang dalam hati nurani kita. Zakat fitrah mengenangkan betapa selama ini kita telah melupakan penderitaan saudara-saudara kita. Betapa selama ini kita lupakan mereka yang bekerja keras hanya untuk memperoleh sesuap nasi. Mereka yang masih harus membanting tulang di hari tua karena tidak ada jaminan pensiun. Mereka yang tidak sanggup meredakan rasa sakitnya karena mereka tidak bisa berobat ke dokter. Mereka yang menarik anak-anak tercintanya dari sekolah
dan memaksanya bergulat dalam kehidupan keras. Kita juga mengerti mengapa lebaran ini disebut Idul Fitri. Kata Idul Fitri berarti mengembalikan kepada rasa fitrah kasih sayang. Nanti setelah sholat ini, kita tinggalkan lapangan ini, lalu kita tebarkan rahmat di tengah-tengah keluarga kita, di masyarakat, bahkan di seluruh alam. Eratkan kembali hubungan kita dengan Ilahi, sumber dari segala nikmat kekuasaan dan kekuatan. Di samping itu, pupuk kembali sifat real berkorban, kemampuan menyediakan diri untuk menebus cita-cita yang bernilai tinggi. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Akhirnya, mari kita memohon kepada Allah agar Allah mengelompokkan kita menjadi hambanya yang punya tauhidul ibadah yang tinggi dan mengikuti jejak Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din wa ja'al Allahumma hadzal balada aminan mutma'innah wa sya'ira biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.